Putri Kemarau. Alkisah, di Sumatera Selatan terdapat kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijak bernama Raja Ranajaya. Selamat pagi Raja, barangkali mau ikan segar. Oh, ya boleh. Raja mempunyai seorang putri bernama Putri Jelitani. Namun, ia lebih dikenal sebagai Putri Kemarau karena ia lahir pada musim kemarau. Kini, Putri Kemarau telah tumbuh dewasa. Ia menjelma menjadi gadis yang cantik dan berhati lembut. Pada suatu ketika, kerajaan tersebut dilanda kekeringan yang sangat panjang. Lahan sawah tandus, sungai mengering, dan hewan ternak banyak yang mati. Bencana kelaparan melanda seluruh negeri. Semua hal telah diupayakan, namun tidak ada satupun yang berhasil. Hal ini membuat raja semakin bingung dan sedih. Saat raja mulai putus asa, penasihat raja memberi saran agar raja menemui seorang peramal sakti di tengah hutan gelap. Raja pun pergi ke tengah hutan gelap untuk menemui peramal tersebut. Setelah menemui perjalanan panjang, rombongan raja pun sampai. Raja menceritakan masalah yang dilanda negerinya kepada peramal. Baginda Raja, jalan keluar dari masalah kekeringan ini ada di dalam mimpi Putri Baginda Raja. Hah? Mimpi putriku? Benar, semua akan terjawab pada mimpi Putri Baginda. Baiklah, akan kutanyakan kepada putriku nanti. Setelah raja kembali ke istana, Ayah, kubawakan minum untukmu. Ayah pasti capek setelah perjalanan. Sebenarnya dari manakah ayah selama ini? Putriku, kebetulan sekali ada yang ingin kusampaikan kepadamu. Ayah telah menemui peramal sakti untuk menanyakan jalan keluar masalah kekeringan di negeri kita. Hah? Ayah meminta bantuan peramal untuk masalah kekeringan ini. Apa yang ia katakan, ayah? Ya, dia mengatakan bahwa jawabannya akan datang melalui mimpimu. Putriku, apakah kau pernah bermimpi akhir-akhir ini? setelah merenung sejenak, Putri Kemarau membalas, Belum ayahanda, namun alangkah baiknya jika masalah ini kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Benar juga katamu putriku, perkataanmu itu membuat ayahanda sadar. Maafkan ayah putriku. Malam itu, sebelum tidur sang putri berdoa. Ya Tuhan, aku mohon beri aku petunjukmu untuk mengatasi masalah di negeri kami. Putri Kemarau pun tertidur jenak. Dalam tidurnya, ia mulai bermimpi. Ia melihat sesosok wanita cantik yang tak lain adalah ibunya yang telah lama meninggal. Wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri kita akan berubah jika ada seorang gadis yang berkorban dengan menceburkan dirinya ke laut. Mimpi itu terasa begitu nyata, hingga putri pun terbangun. Begitu terjaga, ia segera menemui ayahnya dan menceritakan mimpinya tersebut. Esoknya, raja mengumpulkan rakyatnya di alun-alun dan menyampaikan pesan mimpi sang putri kepada semuanya. Tentu saja, tak ada satupun gadis yang berani menceburkan diri. Tiba-tiba saja, sang putri berbicara dan mengejutkan semua orang. Ayahanda, biar aku saja yang berkorban. Putriku, kau bercanda! Jangan putriku, kau adalah putriku satu-satunya. Tidak apa-apa ayahanda. Aku rela mengorbankan jiwaku dengan ikhlas demi kemakmuran rakyat negeri ini. Akhirnya, raja pun menerima keputusan putrinya tersebut. Mereka segera menuju ke tepi pada malam itu juga. Ayahanda, sebelumnya aku minta maaf atas keputusan dan semua kesalahan yang telah aku perbuat pada ayahanda. Oh, anakku, kau sungguh tak mempunyai salah sedikit pun pada ayah. Kalakian, tanpa ragu sedikit pun, sang putri pun terjun dan segera hilang ditelan ombak. Begitu putri menghilang, awan hitam menggelayuti langit yang awalnya terlihat cerah. Petir menggelegar, disertai dengan turunnya hujan yang sangat deras. Semua orang terpesona, tanah sungai yang awalnya retak dan kering mulai terisi kembali dengan air. Semua wajah terlihat senang. Akhirnya, musim kemarau yang selama ini menimpa negerinya teratasi dengan datangnya hujan deras. Namun, di satu sisi, sang raja terpukul karena telah kehilangan putri satu-satunya yang ia cintai. Tertunduk lesu, Baginda Raja kembali ke istananya. Karena lejar, raja pun langsung tertidur begitu sampai di istana. Malam itu, raja yang tertidur lelap mulai bermimpi.
Di dalam mimpinya, ia bertemu dengan sang gerha yang berkata, "Suamiku, putri kita masih hidup. Temuilah dia di tebing. Dia menunggumu di sana." Hah? Baginda Raja langsung terbangun setelah melihat mimpi itu. Bersama rakyatnya, Raja bergegas menuju ke tebing. Di ujung tebing telah berdiri sesosok gadis. Ternyata itu adalah Putri Jelitani atau Putri Kemarau. Ayahanda, Benarkah kau putriku? Apakah aku bermimpi? Kau masih hidup? iya ayahanda, ini aku, Putri Jelitani. Raja semakin terharu mengetahui putrinya bahwa ia masih hidup. Rupanya, sang putri diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa karena keikhlasannya berkorban demi kepentingan orang banyak. Sosok itulah Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana. Rakyatnya pun hidup makmur dan sejahtera. Pesan dari cerita ini adalah bahwa orang yang ikhlas berkorban demi kepentingan orang banyak akan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.